bukanlah kasus biasa. 109 ton emas selama 11 tahun yang melibatkan hampir seluruh general manager di unit bisnis logam mulia. Saya punya bukti dari seorang sumber di lapangan. Mereka mengedarkan emas ilegal dengan merek Antam. Apalagi ada yang berasal dari luar negeri. Sistemnya sangat rapat sekali, tidak ada kontrol ketat di proses produksi maupun distribusinya. Namun saya sudah mengungkap 13 tersangka beserta beberapa general manajernya. Itu pun belum terungkap semuanya. Lalu, bagaimana dengan internal Antamnya? Apakah ini hanya sebuah kelalaian atau ada yang sengaja membiarkannya? Ini sudah sangat jelas sekali penyalahgunaan wewenangnya. Ada beberapa pejabat yang mencetak dan mengedarkan beberapa emas ilegal, sehingga mereka bisa tahu di mana celah yang tidak terendus oleh pihak kepolisian. Ya, baik, saya ingin segera naik ke atas. Apakah dengan wajahmu? Kenapa sangat cemas? Bagaimana ini? Semuanya sudah hampir kita selesaikan. Tapi kenapa kamu meminta saya untuk ke sini? Kenapa kamu selalu terlibat? Saya tahu jalan hidup mereka. Selama barang bukti tidak ada, kita akan aman. Mungkin sekarang tidak ada, tapi jaksa penyidik sudah mulai mencurigai kita. Barang bukti belum ditemukan. Kalau barang bukti belum ditemukan, kita akan baik-baik saja. Saya tidak mau tahu. Apapun itu, kamu harus segera musnahkan barang bukti itu. Mereka pikir tidak ada yang tahu. Aku harus ungkap ini sebelum terlambat. Ibu Siska, ibu adalah saksi kunci. Apakah ibu bisa menceritakan semuanya? Saya bekerja dengan Ibu Alena. Mereka mencetak logo Antam di emas secara ilegal, dan Ibu Syifalah yang mengatur semuanya. Lalu, apakah ibu tahu dari mana emas itu berasal? Sumbernya ada yang dari tambang ilegal dan ada juga yang dari luar negeri. Semuanya diolah di unit bisnis logam mulia. Mereka menyalahgunakan fasilitas ini untuk pencucian emas. Berita ini pasti akan beredar. Dan kamu yakin ini akan terbitar? Masyarakat berhak tahu soal terlibat itu bukan uangnya sedikit, dan itu adalah kerugian yang diterima oleh negara. Saya akan putarkan bukti rekaman dari saksi di lapangan. Ada apa dengan merawat wajahmu? Kenapa terlihat sangat cemas? Bagaimana ini? Semuanya sudah hampir selesai. Tapi kenapa kamu masih terus terlibat? Aku tahu cara kerja mereka. Selama tidak ada bukti langsung, kita akan aman. Saya akan bacakan putusan hakim. Kerugian negara akibat kelalaian pengawasan dan tindakan para terdakwa sangat besar. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, para terdakwa dinyatakan bersalah. Apa yang sudah kamu lakukan? Enggak ada, dan bukan apa-apa. Jadi, sudah selesai? Untuk kasus ini ya, tapi masih banyak emas di luar sana yang belum kita temukan. Kita akan terus menggali kasus-kasus seperti ini.
Kasus korupsi pengelolaan emas seberat 109 ton di perusahaan Antam pada tahun 2010 sampai 2021 menunjukkan adanya otoritas otomatis secara sistematis oleh pejabat internal perusahaan, khususnya General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia. Aktivitas ilegal ini mencakup pencetakan dan peredaran emas dengan merek logam mulia secara tidak sah, yang mencakup penggunaan emas dari sumber ilegal baik dari luar negeri maupun penambangan ilegal. Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara sekitar 1 triliun rupiah akibat kurangnya pengawasan dan kontrol periksaan, produksi dan distribusi. Pada kasus ini terdapat 13 tersangka, 6 diantaranya itu mantan General Manager PT Antam dan 7 lainnya pelanggan jasa manufaktur emas ilegal. Selain itu, 5 saksi diperiksa untuk bukti pendukung. Kasus ini terungkap pada awal tahun 2024 melalui proses penyelidikan intensif oleh Kejaksaan Agung yang kemudian meningkat ke tahap penyelidikan pada Mei 2024. Penetapan tersangka dilakukan dalam 2 tahap, yakni 29 Mei 2024 dan juga 18 Juli 2024. Pada kasus korupsi kali ini tidak hanya merugikan PT Antam secara finansial, tapi juga berdampak negatif pada pasar logam mulia nasional. Nah, dari kasus ini bisa kita lihat bahwa pentingnya pengawasan internal yang lebih kuat, penerapan produsen yang lebih ketat, dan akuntabilitas manajemen untuk mencegah autentikasi pada masa mendatang. Sekian kesimpulan dari saya dan teman-teman saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.